Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 7 bab 1 tentang perubahan akibat interaksi keruangan. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Kemudian, pemusatan aktivitas penduduk tersebut membentuk daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Selanjutnya, perhatikanlah ilustrasi dalam tayangan ini, di mana pergerakan orang, pergerakan barang dan jasa menuju ke satu lokasi yang membentuk perkotaan, kemudian perkotaan ini berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Dua, perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang ke kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Hal yang sama terjadi juga pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang juga memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Simaklah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan adanya alih fungsi lahan di mana lahan pertanian padi berubah menjadi perumahan, kemudian lahan pertanian padi berubah juga menjadi pabrik, bahkan lahan pertanian ini juga bisa berubah menjadi pusat-pusat perdagangan dan usaha jasa lainnya. 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi keruangan biasanya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Daerah tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan pun berubah dari sumber daya alam menjadi pekerjaan lainnya. Simaklah ilustrasi dalam tayangan ini yang mana tadinya mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah mengelola sumber daya alam, kemudian berubah orientasinya menjadi berbagai profesi lainnya seperti guru, bidan, dokter, polisi, dan juga tentara dan bidang-bidang lainnya. Yang keempat yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lainnya akan terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. 5. Perubahan sosial dan budaya. Adanya interaksi keruangan dan pergerakan penduduk, maka akan terjadi interaksi sosial antar anggota masyarakat. Terjadi saling pengaruh, terjadi juga perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya terjadi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Simaklah ilustrasi dalam tayangan ini yang mana menjelaskan bahwa perubahan sosial dan budaya akan diikuti oleh perubahan nilai dan norma, perubahan status sosial, dan perubahan gaya berbusana yang terpengaruh oleh cepatnya arus informasi. Simaklah gambar-gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan gambar kereta rel listrik, jalan raya atau jalan tol, dan pusat-pusat perdagangan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas manusia dalam berinteraksi antar ruang. Selanjutnya, yang keenam adalah berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian,
etnik atau suku bangsa, dan lain-lainnya. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari awalnya relatif seragam, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Simaklah ilustrasi dalam tayangan ini yang menggambarkan Jawa Barat yang tadinya dihuni oleh mayoritas suku Sunda, kemudian terjadi perubahan komposisi penduduk karena adanya interaksi keruangan, sehingga penduduknya sekarang beraneka ragam dari berbagai suku bangsa yang berasal dari seluruh Nusantara. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.